Jurnal vaksin sel dendritik tersebut dipublikasikan di Taylor and Francis Online, tercatat di jurnal diterima pada 29 Maret 2022, kemudian diverifikasi dan dipublikasikan pada 18 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat ya. Hari ini hadir kembali Mas Oji Channel MOC untuk membersamai teman-teman semuanya, menyampaikan informasi-informasi yang mungkin bisa bermanfaat dan menambah inspirasi kita semuanya. Nah, apa yang ingin kita sampaikan hari ini, teman-teman semuanya, kita ingin kembali mencari informasi terkait dengan vaksin Nusantara. Nah, kabarnya dalam waktu beberapa hari terakhir ini, vaksin Nusantara dikabarkan sudah masuk dalam jurnal internasional. Wow, ini sebuah kabar gembira bahwa ternyata masyarakat internasional sudah mulai melirik adanya vaksin Nusantara. Tepatnya adalah sel berbasis dendritik ya, yang masuk ke dalam sebuah jurnal internasional. Nah, bagaimana informasinya? Ini disampaikan langsung oleh Dr. Terawan sebagai penggagas vaksin Nusantara. Yuk, kita ikut saja tayangan yang berikut. Sahabat MOC, ada kabar terbaru dari vaksin Nusantara. Vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, rupanya sudah masuk jurnal internasional. Publikasi dalam jurnal internasional ini pun baru-baru ini tercatat pada tanggal 18 Mei 2022. Terawan yang menyampaikan vaksin Nusantara yang telah dipublikasikan jurnal internasional sebagai kabar yang menggembirakan dalam dunia kesehatan. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Terawan sendiri. Saya bersyukur sekali bahwa jurnal internasional terkait vaksin Nusantara telah bisa diterbitkan. Semua pihak dapat mengaksesnya dan mempelajari demi kemajuan ilmu kesehatan dunia, kata Terawan sebagaimana yang ditirukan oleh Andi selaku tim komunikasi Terawan pada Minggu 29 Mei 2022. Jurnal internasional tersebut dapat diakses oleh semua pihak untuk kemajuan ilmu kesehatan dunia. Seperti diketahui bahwa vaksin Nusantara dibuat menggunakan pendekatan sel dendritik yang mana pada prosesnya dilakukan di luar tubuh manusia. Walaupun begitu, dalam jurnal internasional yang dimaksud Terawan tertulis vaksin tersebut adalah dendritic cell vaccine, vaksin sel dendritik. Tidak secara tegas menyebutkan menggunakan vaksin Nusantara. Jurnal vaksin sel dendritik tersebut dipublikasikan di Taylor and Francis Online, tercatat di jurnal diterima pada 29 Maret 2022, kemudian diverifikasi dan dipublikasikan pada 18 Mei 2022. Dalam abstrak jurnal tertulis vaksin sel dendritik dibuat demi mengembangkan vaksin yang aman dan berkhasiat dapat menginduksi merespon kekebalan dalam jangka panjang bagi mereka yang terinfeksi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Sel dendritik dapat menginduksi kekebalan sel T yang kuat untuk melawan virus SARS-CoV-2. Selain itu juga memainkan peran penting dalam COVID-19 pathogenesis yang menjadikannya target vaksinasi potensial. Namun, vaksin berbasis sel dendritik dengan ex vivo, bahasa latinnya out of the living, proses di luar tubuh belum dieksplorasi oleh COVID-19. Terawan kemudian berharap dengan terbitnya jurnal Q1 International Vaksin Nusantara tersebut dapat memajukan perkembangan ilmu kesehatan dunia dan menyelesaikan permasalahan COVID-19 di dunia. Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah, Presiden Jokowi, Rumah Sakit Karyadi Semarang, RSPAD Gatot Subroto yang menurutnya telah mendukung proses penelitian vaksin Nusantara ini. Semoga dengan terbitnya jurnal ini dapat membantu kemajuan dan perkembangan ilmu kesehatan dunia serta menuntaskan pertarungan kita melawan COVID-19, ucapnya. Sementara itu, pengembangan vaksin Nusantara untuk mencegah penularan COVID-19 sempat menimbulkan polemik berkepanjangan dalam beberapa waktu lalu. Nasib vaksin Nusantara kemudian ditentukan melalui nota kesepakaman alias MOU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, dan TNI pada 19 April tahun lalu. Dari MOU tersebut disepakati bahwa proses pengambilan sampel darah relawan di RSPAD Gatot Subroto hanya dilakukan guna kepentingan penelitian dan pelayanan. Artinya, proses vaksin Nusantara ini bukan uji klinis vaksin untuk dimintakan izin edar oleh Badan POM, melainkan hanya layanan kepada masyarakat. Ya, itu
tadi teman-teman semuanya terkait dengan adanya vaksin Nusantara yang sudah memasuki jurnal internasional, artinya sudah dipublikasikan secara internasional, dan harapannya ini menjadi sebuah kabar baik untuk kita semuanya. Segera kita memiliki sebuah vaksin buatan anak dalam negeri. Tentu dengan berbagai macam polemik yang ada setelah sekian lama kita menunggu, belum juga ada kabar yang pasti bahwa vaksin Nusantara bisa dipublikasikan. Nah, harapannya dengan ini pemerintah bisa lebih memperhatikan vaksin-vaksin dalam negeri. Ada vaksin merah putih, vaksin Nusantara. Kita berharap dengan adanya jurnal internasional ini bukti bahwa vaksin Nusantara atau vaksin yang berbasis sel dendritik ini bisa diterima di masyarakat internasional. Itu aja teman-teman semuanya, sekilas informasi terkait dengan vaksin Nusantara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.